Saudara-saudara terkasih, perjalanan iman itu sama seperti ketika kita sedang mendaki gunung. Ketika seseorang sedang mendaki gunung, banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari makanan, minuman, ataupun jas hujan, dan juga tas yang proper. Hal-hal itu digunakan dan juga dipersiapkan demi menghindari hal-hal yang tidak-tidak. Takut kekurangan makanan, takut kekurangan minuman, nanti dehidrasi kalau misalnya hilang kekurangan minuman gitu ya. Namun saudara-saudara, ketika seseorang itu bisa gagal dalam mencapai puncak gunung tersebut, hal itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah fisik, dan juga yang terpenting adalah masalah psikologis. Bagaimana ketika seseorang dapat gagal untuk mencapai puncak, biasanya orang tersebut mengalami namanya hal kekhawatiran ataupun ketakutan. Orang bisa takut namanya tersesat di hutan, sehingga dia bisa saja menjadi halangan dalam mencapai puncak tersebut. Lalu yang bisa menjadi kegagalan adalah bagaimana ketika seseorang pendaki gunung merasakan hilangnya semangat untuk mendaki. Hilangnya semangat dalam mendaki tersebut bisa membuat seseorang menjadi tidak mau lagi untuk berusaha dalam mendaki, untuk berusaha untuk mencapai puncak. Sehingga hal tersebut menjadi suatu aspek dalam kegagalannya seseorang untuk mencapai puncak. Namun, saudara, ada satu hal lagi yang penting ketika seseorang bisa gagal dalam mencapai puncak, yaitu adalah ketika seorang pendaki gunung, biasanya rombongan perginya, dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Dia berbohong. Misalnya dia itu sebetulnya sudah capek di tengah jalan, tetapi karena gengsi dan karena tidak mau dilihat lemah, dia bisa saja berbohong dan mau terus berjalan karena gengsinya tersebut. Hal itu justru menjadi malapetaka dan menjadi batu sandungan bagi teman-temannya dan juga dirinya sendiri. Hal itu bisa jadi suatu kesalahan fatal dalam mendaki gunung. Saudara-saudara yang terkasih, hal-hal tersebut juga jika kita berefleksi, itu adalah hal yang sama ketika kita sedang menjalani dan juga sedang berproses di dalam kehidupan kita. Ketika kita khawatir dan juga takut terhadap sebuah pergumulan dan juga sebuah perkara, hal tersebut dapat bisa membuat kita gagal ketika kita khawatir dan juga takut dan juga tidak memiliki semangat lagi untuk dapat melampaui dan menjalani segala pergumulan tersebut. Kita bisa gagal terhadap diri kita sendiri karena kita juga tidak mau jujur terhadap kekurangan dan juga terhadap kesulitan yang kita hadapi. Namun, saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 3 sampai dengan yang keempat mau menguatkan setiap kita untuk dapat menghadapi segala perkara dan juga segala cobaan yang terjadi di hidup kita. Firman tersebut berisikan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mau menguatkan kepada setiap kita untuk menghindari namanya kekhawatiran, menghindari namanya ketakutan, apalagi berbohong terhadap diri kita sendiri. Tema puasa pada masa Paskah yang ke-8 ini bertemakan tentang berbohong ya, tentang puasa ini. Berbohong ini nggak juga bisa dilakukan terhadap sesama, berbohong terhadap teman, terhadap anak, terhadap ayah, ibu, dan juga lainnya. Tetapi berbohong juga bisa dilakukan terhadap diri sendiri. Ketika kita sedang dilanda kesusahan, sedang dilanda namanya kekurangan dan juga pergumulan,
Tetapi kita berbicara kepada sesama kita seakan-akan kita kuat, seakan-akan kita dapat mampu melampauinya. Walaupun dalam lubuk hati yang terdalam kita merasakan sakit, merasakan luka, merasakan tusukan dari belakang yang sangat dalam. Kita tidak bisa melampaui hal itu ketika kita juga berbohong terhadap diri kita sendiri. Namun, saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Suara Gembala pada hari ini mau menguatkan setiap kita. Firman Tuhan mau menyadarkan setiap kita untuk menghindarkan namanya berbohong terhadap diri sendiri, kekhawatiran, ketakutan, hilangnya semangat di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mau mengingatkan bagaimana kita perlu percaya kepada Tuhan. Tuhan mau setiap kita yang adalah hambanya dan juga pelayannya untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga sama seperti firman yang kita baca, bagaimana ketika kita sedang dilanda kesusahan, dilanda pencobaan, dilanda sebuah perkara, namun percayakan hal tersebut kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin jalan setiap kita. Tuhan juga yang akan menuntun jalan setiap kita. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan setiap kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kemurahan yang boleh kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah, terima kasih atas segala berkat dan juga bimbingan yang boleh kami rasakan. Namun Allah sebagai manusia yang penuh dengan segala pergumulan dan juga kekurangan kami tetap membutuhkan pemimpin bagi jalan kami. Hanya Engkau-Lah yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami bersama-Mu. Sehingga proses perjalanan iman kami, proses dalam mendaki segala pergumulan dan juga kesulitan kami ingin berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan bersama-Mu, hati kami pun dapat aman dan juga damai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin.